Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan acara kita lancar sampai selesai. Amin. Adapun acara selanjutnya yaitu tausiah dari Ustaz yang mungkin kepada Ustaz kami persilahkan segala macam. Jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tagak apa ibu? Jadilah. Itu kamu nyalik lo di siko nampaknya. Di siko lo dia sampai duduk tu apa je jawab le. Sama maklum aja pak. Tagak nak aja dah pak lah mereka mah pak. Ya. Kau panik kau ambo duduk berhenti le. Atau yang mana tu? Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita hormati Bapak RW dan jajarannya. Lihat di Pak RW lain, jajaran lain. Walaupun tak datang awak hormati jo. Tapi kalau datang itu lebih baik. Kemudian kita hormati pengurus masjid dan jajarannya. Kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan teristimewa kepada ahlul bait. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Meskipun tadinya hujan hari, tapi kita tetap berusaha ke sini. Kadang-kadang kita hari tidak hujan, tapi keinginan tidak ada, juga tidak terlaksana. Jadi keinginan itu sebenarnya kekuatan. Meskipun hujan, dia mampu menempuhnya. Tapi kalau tidak ada keinginan, tidak hujan hari, awak tidak sempat. Maka kita niatkan ke sini datang dalam rangka beribadah, yaitunya bertakziah. Bapak Ibu Saudara, malam kini awak siko bertakziah. Awak nak tahu beberapa hari lagi di rumah awak lo takziah lagi. Malam tadi ambo Bapak Ibu ambo takziah di Tabeng. Itu di Masjid Ukhuwah. Ada almarhum yaitu meninggal dalam usia 71 tahun. Kalau sekarang umurnya 87 tahun. Awak yang hadir Bapak Ibu baru umur awak kini. Yang ada risiko. Ibu-ibu bapa nan tua baru bu? Ala masih muda baru. Masih muda. Apa-apa? 20 sampai baru ada 50. Maka siambu adalah alun tantu le Bapak Ibu, awak akan sampai umur awak seperti almarhum sekarang 87 tahun. Kalau dibandingkan kan Nabi Bapak Ibu, ala bara bonus beliau kira-kira. Nabi bara muai 63, 83
87 kurang 63. Berapa bonus tu? Berapa? 2 ampere. Awak yang ada lah tak capai 63. Tadi alun je ibu-ibu masih muda. Mungkin semangatnya masih muda mungkin ibu. Ya. Ada yang 6 balik. Lain tak 6 balik tak balik. Makasih ambo adalah kesempatan hidup itu sekali. Dan umur awak berbeza-beza. Ada nan 30 selesai, ada 40 lalu juga, ada 50. Kok ada umur awak misalnya 50, kalau ditakdir awak 51, sekali bulan puasa lain tu. Dah tu lalu leh. Misalnya model itu. Kalau ada umur awak misalnya takdirkan Tuhan misalnya 60, kalau kini adalah 59, setahun lagi juga. Kalau ada misalnya umur awak 30 sehari, berarti sehari lain misalnya. Kan tak tahu awak. Jangankan sehari lihat Pak Ibu, sedetik pun tak bisa awak tunda. Itu Allah abadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal. Apabila datang ajal tadi tidak dapat ditunda dan tidak dapat dimajukan. Berapa? Saatan, sedetik pun. Kalau sedetik saya tidak bisa awak tunda, berarti jangan main-main awak. Kemudian selawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ambo selawat tak pakai sayyidina Ustaz, tak masalah. Yang masalah itu yang tak berselawat. Karena persoalan selawat itu dari dulu sampai kini, persoalan itu kalau menjadi persoalan bagi awak, berarti cik kitab dan awak baca. Karena ulama-ulama yang kare dulu misalnya, ketika nyola la sepuh, tu nyo terima lah banyak kitab. Artinya itu tidak ada persoalan, yang menjadi persoalan adalah tidak berselawat. Kaum muslimin sidang jamaah takziah yang berbahagia, pada malam ini ambo bagi sebenarnya. Kalau ambo calik sekolah banyak dan santiang-santiang, dan hebat-hebat apalagi yang mengaji. Awak bagi ilmu. Boleh sepakat Bapak Ibu? Judul awak tidak jauh-jauh Bapak Ibu adalah jadikanlah salat dan sabar sebagai benteng ujian. Semakin banyak ujian, rajin sembahyang. Semakin banyak ujian, ayah meninggal, adik meninggal, sanak meninggal, tingkatkan sembahyang, banyak ibadah. Dan sabar. Kalau misalnya awak sekolah Pak Ibu, semakin payah awak ujian, besok ujian kau semakin payah ujian, semakin rajin baraja. Sebagian awak kan tidak payah mana ujian kau mah, dian selai je, bara nilai ada selai jan. Orang beriman semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Nabi ya Pak Ibu, itu kan kelas Nabi. Nabi saja dalam ujian tidak ada toleransi. Apa dalam artian setelah meninggal istri beliau 2 bulan sesudah itu, siapa yang meninggal? Paman beliau bernama Abu Talib. Kalau ujian kau sebenarnya, apabila kehendak Tuhan di sini dibalakukan, awak hanya menerima. Apa benteng tadi? Salat dan sabar. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah penolong kamu salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini menariknya di ayat ini kunci. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar.
kita bisa menghadapi ujian Bapak Ibu kalau Allah diikut sertakan. Di sana digunakan ma'a, beserta. Awak bisa menghadapi ujian kalau Allah kita ikutkan, dalam artian awak mengadu ke Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, maaf Ibu, sidang takziah ya. Maaf, ya. Biasa Jumat agak miskin maaf. Ya, duduk lah ya. Ibu-ibu pandai ya mah. Amo dek lama tagak kayak model itu. Masalah besok pagi apa Ibu? Kita juga ada subuh di tabing juga, di muzakirin ya. Kita lanjutkan. Jadi pertama salat. Salat itu dia berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa awak, kalau awak lah tua, ada ruksa. Boleh bayar fidyah. Kalau lah tua tak taluk. Kalau awak sakit, boleh diganti di hari yang lain. Kalau dalam perjalanan, boleh diganti di hari yang lain. Kalau ibu-ibu misalnya hamil, menyusui dan sebagainya, itu boleh bayar fidyah dan sebagainya. Ada aturan-aturannya. Kalau sholat, kalau tidak bisa tagak, duduk. Kalau tidak bisa duduk, lalu tidak sembahyang dah Bu. Kok lalu anda sembahyang nama itu? Kok tidak taluk berbaring? Gerakkan mata. Kalau mata tidak mengari, kan ada yang mana namu tanah ni kan? Kan ada yang tanah ni betul kan? Gerakkan hati. Kok hati tidak mengari? Orang minta tolong orang sembahyang. Kawan tak bisa mengecen orang pandai saya leh. Nyawa kau nak berdetak leh. Kau lah hati-hati lalu gama. Orang apa pandai-pandai. Awak nak akan mengecen ambo lah mati kau solat endak. Orang saya pandai leh. Cari nak mengari leh. Orang ambil kesimpulan. Kaum muslimin sedang jamaah takziah yang berbahagia. Dia solat tidak ada toleransinya. Kemudian amal yang pertama kali ditanya itu adalah solat. Rajin mana awak puasa, rajin mana awak sedekah, rajin naik haji dan lain sebagainya. Banyak piti awak kalau tidak solat belum dihitung. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalis salatahu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab terhadap seorang hamba pada hari kiamat adalah amal salatnya. Fa idza saluhat, apabila salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia beruntung dan berhasil. Jadi kalau sembahyang awak rancak, rajin sembahyang awak, itu insya Allah akan baik. Wa in fasadat, dan apabila dia rusak, faqad khaba wa khasira, sungguh dia merugi dan celaka. Di sembahyang kau jangan disampai ditinggalkan. Salat ini juga adalah ibadah yang paling sulit mendapatkannya. Di mana itu didapatkan Pak Ibu? Ketika Isra wal Mi'raj. Di masjid kita sudah Isra wal Mi'raj. Di mana didapatkan? Di Al-Mustawa. Di langit ketujuh itu ada namanya dalam hadisnya disebut dengan Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha itulah disebut dengan Al-Mustawa. Kalau langit ketujuh tempat Nabi Ibrahim disebut juga dengan Baitul Makmur. Mungkin guru-guru kita sudah menjelaskan bahwa Nabi Isra dan ketika Mi'raj itu nampak langit ketujuh, Nabi Ibrahim sedang menyandar di Baitul Makmur. Di atasnya lagi disebut dengan Sidratul Muntaha, di atasnya lagi disebut dengan Al-Mustawa. Dalam hadis yang panjang itu
Nabi mengatakan, Nabi Musa dia gi mukjizat. Nabi Daud dia gi mukjizat. Nabi Adam dia juga ada kelebihannya. Nabi mengatakan demikian. Lalu apa yang diberikan kepada saya? Maka di sanalah kata Allah, kalau hadis yang panjang itu, ketika disebut nama saya, maka namamu juga tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tidak sempurna kita bertuhan kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad dan lain sebagainya, termasuk diantaranya salat. Nah, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian anak-anak kita, karena anak-anak yang akan mendoakan kita nanti, apalagi almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita meninggalkan anak, maka dia sebelum meninggal, Pak Ibu, tinggalkanlah anak-anak yang rajin sembahyang. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, muru auladakum bisalah, suruhlah anak-anakmu mengerjakan salat. Kapan dia disuruh? Wahum abna'u sab'in sinina, ketika dia berumur 7 tahun. Jadi sembahyang disuruh umur 7 tahun. Kini hebat-hebatnya bapak-bapak dan ibu, 5 tahun lah disuruh anaknya sembahyang. Ini hebat nih. Tapi sayang, umur 10 beko lah SMP yang pada biasa lah. Kau nampak kok kamar ngaji, kok kainda setelah TPK kan ada TKA San. Tamat SD, tamat pula mengaji. Biasa ketika TPK rajin mengaji, rajin sembahyang, tapi setelah itu ini tidak selesai pekerjaan kita. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian wadribuhum, dan pukullah alaiha mereka apabila dia berumur asrin sinina, berumur 10 tahun. Jadi kalaulah 10 tahun anak awak Pak Ibu, indak jua sembahyang pukul dalam artian bukan yo tanpa sih kan yang enggak. Bukan menyakitkan. Nabi melarang kita memukul apakah anak kita atau orang lain wajah. Maka guru-guru kita dulu kalau ingin misalnya para ngewak buruk, biasanya telapak tangan awak tampung. Mungkin apa-apa ada yang merasakan. Kalau kini kok ada model itu misalnya merah lo nampak ketika dilacik itu Pak. Datang orang gaiknya bisa tatangkok guru, nampak bakai sekali. Awak dulu, ambo juga merasakan ketika mengaji. Alun lain, itu cik baru. Awak apa singkat selalu. Kemudian sabar. Sabar. Pertama tadi solat, ketika datang ujian, jangan tinggalkan solat. Yang kedua sabar. Kita perlu sabar. Ujian itu banyak. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita, dibacakan itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dan kami pasti akan menguji kamu sedikit rasa takut. Ulama tafsir mengatakan, kenapa di sana digunakan sedikit? Sakete. Misalnya, ketika rumah kita terbakar, dengan diri yang dipahami, kekurangan atau kematian anggota keluarga. Ayah awak meninggal, ujian. Adik awak meninggal, ujian. Dunsana awak meninggal, ujian. Itu ujian dari Allah. Kemudian wathamarat, buah-buahan. Kawan tanam mangga, sampai tahun mangganya babuah. Awak adalah 10 tahun, lai babuah, tapi tidak bisa dimakan. No. Lai dirawat, lai. Berarti ujian juga. Awak tanam lado. Ibu ada tanam lado sih kok. Ada punya lado. Lai ya. Sama-sama tanam. Tiba kawan panen, tiba dia awak. Tidak ada nanti panen. Baca itu Pak. Itu ujian.
Jadi ujian tuh banyak. Awak tanam padi. Padi kawan ndak makan di buruk. Kalau manangi awak tiyo. Tapi apa nan awak baca? Nah, ketika kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti awak serahkan kepada Allah. Rumah yang awak punya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Orang tua yang kita punya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tetangga kita, dunsana kita datang dari Allah, juga kembali kepada Allah. Kemudian sedikit lagi, karena udah banyak apa-apa yang gelisah nih. Di ayat selanjutnya, apa kabar gembiranya? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah mendapat ampunan dari Tuhannya. Pertama, kalau sabar kita menghadapi ujian, dapat ampunan dari Allah. Itu kalau sabar. Kalau tidak sabar, dapat dosa. Yang kedua adalah warahmah. Mendapat rahmat. Kita masuk surga itu Bapak Ibu karena rahmat Allah. Jadi kalau sabar awak dapat rahmat. Kemudian mendapat wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapat petunjuk atau disebut dengan hidayah. Abu Talib, paman Nabi, Pak Ibu, ambo tanya karena sudah Isra wal Mi'raj kemarin acaranya. Paman Nabi kira-kira dia sempat tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapak? Tidak ya. Apa yang tidak didapatkannya? Hidayah. Kenapa dia tidak dapat hidayah? Mungkin barangkali dia membela ponakannya atau anaknya itu karena keturunan, karena nasab, atau karena yang lain, bukan karena Allah. Karena dia tidak kenal dengan Allah. Kalau kita sudah diajarkan, maka kita hendaknya mendapatkan hidayah. Salah satu mendapatkan hidayah adalah dengan cara sabar menghadapi ujian. Kaum muslimin sedang jamaah takziah yang berbahagia, terakhir kepada anak beliau, hendaknya kita mendoakannya karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila telah mati anak Adam, terputus segala amalnya. Jadi kalaulah mati bisu awak, bapak ibu atau bapak kita atau ibu kita yang sudah meninggal dunia, terputus segala amalnya. Illa min thalathin, kecuali 3. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Jadi kalau ada almarhum selama ini meninggalkan sedekah jariyah, atau bisa diartikan misalnya masjid kita ini ada almarhum misalnya menyumbang 1 sak semen, atau bisa jadi dia menyumbang tikar masjid dan lain sebagainya, menjadi amal jariah yang tetap mengalir selama itu dipakai dan digunakan, maka mengalirlah kepada kita yang sudah meninggal dunia. Kalau tidak ada itu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sederhana, orang tak pandai mengaji, awak tunjukan pandainya mengaji, punya lo murid dan diamalkan, mengalir pahalanya kawak. Begitu lo ilmu buruk. Orang ko selama ko tak pandai mencilok dah, tak pandainya ambil kotak masjid dah, awak ajannya misal kamu mereka yang buruk kan, pandai lo nyadu lo muridnya cik lai kan, tak tahu Ustaz. Kalau lalu ustaznya jam 2 balik intai lai, contoh kamu dia tu ya kan tak tahu tak. Tunjuan taruh ilmu mereka. Selama itu diaplikasikan, mengalir dosa kawak. Kalau nan buruk awak ajarkan. Ini berbalik tu, kalau yang elok mengalir. Kemudian doa. Au doain salihin. Doa anak yang soleh. Kepada anak-anak beliau yang ditinggalkan. Berapa anak beliau Pak? 3 tinggal lagi.
Laki-laki kedua. Berapa orang? Doakan beliau. Karena doa kita itu adalah akan mengalir pahala yang kepada beliau. Kata guru kita digunakan wawalidin salihin. Anak-anak soleh bisa jadi anak kita sendiri, anak beliau. Bisa jadi anak orang lain yang mendoakan kita. Awak punya anak yatim. Sebelum awak meninggal hari karayo, awak balian baju rayo. Inyo sekolah awak agi piti balanjo misalnya. Mendoakan kita. Maka kata guru-guru kita, doa pun sampai. Maka tidak heran orang-orang hebat sekarang itu dia tidak punya anak, tetapi diangkatnya anak. Apa gunanya? Dengan pengharapan semoga nanti dia mendoakan dia apabila telah tiada. Mungkin demikian karena mungkin ada agenda lain, Ustaz. Mungkin demikian dulu. Semoga apa disampaikan bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.